Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas saham LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Mungkin kalian ada yang sudah tahu atau punya sahamnya, tapi nggak apa-apa, mari kita bahas. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau yang dikenal sebagai Lonsum, kode saham LSIP, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan di Indonesia. LSIP didirikan pada tahun 1906 oleh Harrison and Crossfield plc, perusahaan perdagangan dan perkebunan yang berbasis di London, Inggris. LSIP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2007, Indofood Agri Resources Ltd melalui entitas anaknya PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP mengakuisisi dan menjadi pemegang saham utama LSIP. Dan sejak saat itu, LSIP menjadi bagian dari grup Indofood. Harga saham LSIP per video ini dibuat di Rp765 per lembar. Alhasil market cap-nya sebesar 5,22 triliun. Kegiatan utama LSIP meliputi pemulihan tanaman, penanaman, pemanenan, pengolahan, dan penjualan produk-produk sawit, karet, benih bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Pada tahun-tahun awal berdirinya, diversifikasi tanaman LSIP meliputi karet, teh, dan kakao. LSIP mulai melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 1980-an, dan sejak saat itu, kelapa sawit terus bertumbuh dan menjadi komoditas dan penyumbang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Untuk menunjang kegiatan bisnisnya, LSIP memiliki perkebunan yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Per 31 Desember 2023, luas lahan perkebunan tertanam inti mencapai 111.940 hektar, yang terdiri dari 91.759 hektar kelapa sawit, 16.238 hektar karet, dan 3.943 hektar tanaman lainnya, terutama kakao dan teh, serta kemitraan plasma kelapa sawit dan karet seluas 35.417 hektar. LSIP mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, dengan total kapasitas pengolahan tandan buah segar atau TBS sebesar 2,7 juta ton per tahun. LSIP juga mengoperasikan 3 lini produksi karet remah, 3 lini produksi karet lembaran, 1 pabrik kakao, dan 1 pabrik teh. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali LSIP adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP dengan kepemilikan 59,483%. Kemudian pemegang saham lainnya 40,361% dimiliki oleh masyarakat atau publik, 0,003% dimiliki oleh Ferdi Gunawan selaku direktur perusahaan, 0,018% saham treasury, dan 0,111% dimiliki oleh PT Indofood Agri Resources Ltd yang merupakan induk dari PT Salim Infomas Pratama Tbk. Jika diruntut lagi, PT Indofood Agri Resources Ltd ini dimiliki atau pemegang saham mayoritasnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Dan INDF dimiliki oleh First Pacific Company Limited, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong, dan Bapak Antoni Salim memiliki kepentingan serta pemegang kendali secara tidak langsung. Saat ini, LSIP memiliki 9 entitas anak usaha dan 4 entitas asosiasi, seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kinerja laporan keuangan kuartal 1 2024. Total aset LSIP saat ini sebesar 12,85 triliun. Naik 344 miliar atau 2,75% dari kuartal 4 2023. Pos terbesar aset LSIP adalah aset tetap sebesar 42,48% dari total aset. Pos ini turun 30 miliar atau 0,56% dari kuartal 4 2023, yang semula 5,49 triliun menjadi 5,46 triliun. Kemudian, pos terbesar kedua LSIP adalah total kas dan setara kas sebesar 4,7 triliun atau 37% dari total aset. Pos ini naik 246 miliar atau 5,47%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas LSIP yang naik, mari kita lihat histori pertumbuhan aset LSIP. Dapat dilihat pada layar, grafik aset LSIP meningkat tiap tahunnya.
Jumlah aset LSIP tahun 2019 sebesar 10,22 triliun dan sekarang sebesar 12,85 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 2,63 triliun atau 25,75%, sedangkan CAGR-nya adalah 5,54%. Selanjutnya, mari kita analisa laporan arus kas LSIP. Kas aktivitas operasi LSIP sebesar 277 miliar, turun 115 miliar atau 29,44% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun kas aktivitas operasi ini turun, akan tetapi masih positif. Kas aktivitas operasi LSIP yang turun mayoritas dikenakan menurunnya pos penerimaan kas dari pelanggan serta meningkatnya pos pembayaran kepada karyawan. Kemudian kas aktivitas investasi LSIP minus 68,4 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas untuk penambahan aset tetap. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan LSIP minus 1,16 miliar untuk pembayaran liabilitas sewa. Dan juga terdapat perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas sebesar 39 miliar. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas LSIP yang meningkat mayoritas disebabkan oleh positifnya kas aktivitas operasi dan dampak dari perubahan nilai tukar. Dan arus kas LSIP tergolong bagus karena kan untuk kegiatan yang positif seperti penambahan aset tetap dan membayar kewajibannya. Kemudian liabilitas LSIP. Total liabilitas LSIP saat ini sebesar 1,24 triliun, naik 75 miliar atau 6,46% dari kuartal 4 2023. Mari kita lihat kenapa liabilitas LSIP ini naik. Naiknya liabilitas LSIP dikarenakan naiknya pos liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang, utang pajak, dan liabilitas kontrak pihak berrelasi. Jadi hal tersebutlah yang mempengaruhi naiknya liabilitas LSIP. Walaupun di sisi lain terdapat penurunan pada pos utang usaha. Hal bagusnya LSIP juga tidak mempunyai utang berbunga seperti utang bank maupun obligasi. Hal bagus lainnya adalah seluruh liabilitas LSIP ini yang sebesar 1,24 triliun sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas LSIP saat ini yang sebesar 4,75 triliun. Sementara itu, total ekuitas LSIP saat ini sebesar 11,61 triliun, naik 269 miliar atau 2,37% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian, mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas LSIP. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas LSIP meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas LSIP tahun 2019 sebesar 8,49 triliun dan sekarang sebesar 11,61 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 3,12 triliun atau 36,75%, sedangkan CAGR-nya adalah 7,64%. Selanjutnya, pendapatan dan laba LSIP. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan LSIP kuartal 1 2024 ini sebesar 879 miliar, turun 24,72 miliar atau 2,73% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba LSIP sebesar 269 miliar, naik 157 miliar atau 140%. Kok bisa laba LSIP naik, padahal pendapatannya sedang turun? Dapat dilihat pada layar. Hal tersebut dikarenakan menurunnya beban pokok penjualan, serta meningkatnya pos laba atas perubahan nilai wajar aset biologis, penghasilan operasi lain, dan penghasilan keuangan, sehingga membuat laba bruto, laba usaha, dan laba sebelum pajak meningkat bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun setelah itu, pada pos beban pajak penghasilan naik 2 kali lipat, akan tetapi laba periode berjalan LSIP masih di atas periode sebelumnya. Kemudian mari kita lihat detail dari pendapatan LSIP dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 22 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, terdapat 4 sumber pendapatan LSIP. Yang pertama, pendapatan dari MKS atau minyak kelapa sawit LSIP sebesar 701 miliar atau 79,80% dari total pendapatan kuartal 1 2024. Pendapatan dari minyak kelapa sawit ini naik 2,69 miliar atau 0,39% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari inti sawit dan produk terkait LSIP sebesar 110 miliar atau 12,53% dari total pendapatan.
Pendapatan dari inti sawit dan produk terkait ini turun 34 miliar atau 23,60%. Ketiga, pendapatan dari karet LCP sebesar 27,65 miliar atau 3,14% dari total pendapatan. Pendapatan dari karet ini turun 2,14 miliar atau 7,20%. Keempat, pendapatan lainnya LCP sebesar 39,83 miliar atau 4,53% dari total pendapatan. Pendapatan lainnya ini naik 8,76 miliar atau 28,21%. Jadi dapat disimpulkan nih, pendapatan LCP pada kuartal 1 2024 ini mayoritas diperoleh dari pendapatan minyak kelapa sawit sebesar 79,80%, sedangkan penurunan terbesarnya dari inti sawit dan produk terkait. Kemudian, penjualan kepada pelanggan LCP yang melebihi 10% dari total penjualan adalah kepada SIMP atau PT Salim Infomas Pratama Tbk yang merupakan induk atau pemegang saham utama LCP. Penjualan kepada SIMP ini sebesar 701 miliar atau 79,80% dari total pendapatan. Penjualan ini naik 114 miliar atau 19,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, pergerakan harga saham dan dividen LCP. Pergerakan harga saham LCP 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari Juni 2023. Yang semula di harga 990-an, sekarang harganya di 765, alias sudah turun 22,73%. Harga saham LCP sekarang merupakan harga paling rendah atau terbawah dalam 1 tahun terakhir. Saham LCP juga sempat naik lebih dari 11% di harga 1.100-an pada Juli 2023. Sedangkan pergerakan harga saham LCP 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari Juni 2019. Yang semula di harga 1.100-an, sekarang harganya di 765, alias sudah turun 30,45%. Bahkan sempat turun lebih dari 51% di harga 530 pada Maret 2020. Saham LCP juga sempat naik lebih dari 36% di harga 1.500-an pada Maret 2021 serta Maret dan April 2022. Dalam 3 tahun terakhir, yakni pada tahun buku 2021 dan 2022, LCP membayarkan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 35%. Sedangkan setahun terakhir ini, yakni tahun buku 2023, belum ada informasi mengenai dividen finalnya. Jadi, mari kita asumsikan potensi dividen final LCP berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa dividen payout ratio LCP 3 tahun terakhir adalah sekitar 35%. Maka dividen per share-nya akan sekitar Rp39,2 per lembar. Berdasarkan data tersebut dan harga saham LCP sekarang di Rp765 per lembar, maka dividen yield-nya akan sekitar 4,96%. Dalam historinya 6 tahun terakhir, LCP memberikan dividen antara bulan Juni sampai September. Sedangkan pada 3 tahun terakhir, yakni tahun buku 2021 dan 2022, LCP memberikan dividen pada bulan Juli dan Agustus. LCP akan melaksanakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 27 Juni nanti. Jadi, mari kita tunggu jadwal serta besaran pasti dari dividen yang akan dibagikan LCP pada acara tersebut. Kemudian mengenai valuasi PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 16 Juni 2024. Harga saham LCP Rp765 per lembar. Jadi, per LCP sekarang di 5,68 kali, lebih rendah 2,42 kali dibandingkan per rata-rata 3 tahun terakhir, yakni di 8,1 kali. Per LCP yang menurun banyak disebabkan oleh meningkatnya laba atau EPS, disertai dengan menurunnya harga saham dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan PBV LCP sekarang di 0,45 kali, lebih rendah 0,27 kali dibandingkan PBV rata-rata 3 tahun terakhir, yakni di 0,72 kali. PBV LCP yang menurun banyak juga disebabkan oleh menurunnya harga saham LCP yang disertai meningkatnya ekuitas. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham LCP ini? Silahkan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham LCP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silakan ketik saja di kolom komentar di bawah.
Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.